Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelti Bulawan dengan NIM H032234 dari kelas pendidikan biologi E. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi jantung dan vaskular. Fisiologi jantung dan vaskular adalah cabang ilmu yang mempelajari fungsi jantung dan pembuluh darah dalam mempertahankan sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Jantung berperan sebagai pompa utama yang memompa darah ke jaringan tubuh melalui pembuluh darah. Sementara sistem vaskular atau pembuluh darah bertugas mengatur aliran darah sesuai kebutuhan organ. Peran sistem kardiovaskular dalam tubuh. Peran sistem kardiovaskular dalam tubuh sangat vital, yaitu mengangkut oksigen dan nutrisi ke sel-sel, membuang sisa metabolisme seperti karbon dioksida, menjaga keseimbangan suhu tubuh, serta berperan dalam respon imun dan hormonal. Sistem ini memastikan organ-organ mendapatkan suplai darah yang cukup agar dapat berfungsi dengan optimal sehingga mendukung kelangsungan hidup. Kemudian anatomi jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah organ berotot yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Struktur jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 atrium atau serambi di bagian atas dan 2 ventrikel atau bilik di bagian bawah. Atrium menerima darah sedangkan ventrikel memompanya keluar. Jantung memiliki katup-katup yang memastikan aliran darah searah seperti katup trikuspid, bikuspid atau mitral, pulmonal, dan aorta. Selain itu, pembuluh darah berperan penting dalam sistem peredaran darah. Arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Dengan dinding tebal dan elastis untuk menahan tekanan tinggi, vena membawa darah kembali ke jantung dengan tekanan lebih rendah, memiliki katup untuk mencegah aliran balik. Sederhana kapiler adalah pembuluh darah terkecil yang menghubungkan arteri dan vena, memungkinkan pertukaran oksigen, karbon dioksida, dan zat lain antara darah dan jaringan tubuh. Ada 2 siklus jantung, yaitu fase diastol, di mana fase diastol adalah saat jantung dalam keadaan relaksasi, di mana atrium dan ventrikel mengendur sehingga darah dapat masuk ke dalam jantung. Katup atrioventrikular atau trikuspid dan bikuspid terbuka memungkinkan darah dari vena cava dan vena pulmonalis mengisi atrium lalu mengalir ke ventrikel. Kemudian fase sistole, di mana saat jantung berkontraksi untuk memompa darah, sistole atrium terjadi lebih dulu, mendorong darah sepenuhnya ke ventrikel. Kemudian sistole ventrikel terjadi, di mana ventrikel berkontraksi menyebabkan katup antiventrikular menutup dan katup semilunar atau aorta dan pulmonalis terbuka sehingga darah dipompa ke arteri pulmonalis menuju paru-paru dan ke aorta menuju ke seluruh tubuh. Kemudian ada regulasi denyut pada jantung. Regulasi denyut pada jantung dikendalikan oleh sistem saraf otonom dan hormon untuk menyesuaikan kebutuhan tubuh terhadap oksigen dan nutrisi. Sistem saraf simpatis berperan dalam meningkatkan denyut jantung dengan melepaskan neurotransmitter norepinefrin yang merangsang reseptor beta-adrenergik di jantung, menyebabkan peningkatan frekuensi dan kekuatan kontraksi jantung. Sebaliknya, sistem saraf parasimpatis menurunkan denyut jantung melalui neurotransmitter asetilkolin yang bekerja pada reseptor muskarinik untuk memperlambat impuls listrik di nodus sinoatrial. Selain sistem saraf, hormon juga berperan dalam mengatur denyut jantung. Hormon epinefrin atau adrenalin yang disekresikan oleh kelenjar adrenal saat stres atau aktivitas fisik dapat meningkatkan denyut dan kontraksi jantung. Sedangkan hormon tiroid seperti tiroksin juga berkontribusi dalam meningkatkan metabolisme dan mempercepat denyut jantung. Kemudian regulasi ini memungkinkan tubuh beradaptasi dengan berbagai kondisi seperti olahraga, stres, atau istirahat.